Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan memperdengarkan audionya saja ya, nggak usah videonya ya, karena yang mau kita bahas itu adalah masalahnya ya, bukan siapanya gitu. Ya, ini terkait dengan suasana yang sedang terjadi peperangan antara Iran dan Israel ya. Ini. Apakah Iran menyerang Israel karena dia pro dengan Palestina? Jawabannya tidak. Karena Iran menyerang Israel karena dia diserang duluan, sederhana, gitu kan ya. Dan ada video tuh Netanyahu ngomong ke publik, bikin video. Apa yang dia bilang? Dia bilang begini, saya berbicara pada rakyat-rakyat Iran yang terhormat untuk dalam tanda kutip menggulingkan pemerintahan yang sekarang untuk balik lagi ke masa lalu. Tahu masa lalunya apa? Dia ngomong sendiri. Kita udah jelasin di kajian kita tuh. Apa masalahnya? Iran sama Israel itu bestie. Baru tahu. Karena yang ngebuat kuil Sulaiman yang kedua itu Iran, itu Persia. Maka mereka dulunya bestie. Maka Netanyahu bilang, mari kita kembali ke masa lalu di mana kita bestian. Bahwa Cyrus Agung itu adalah raja Persia yang luar biasa, itu membangunkan kuil Yahudi buat kami. Maka gulingkan pemerintahan Anda sekarang. Lalu kemudian ayolah bareng-bareng kita main bola. Itu kata dia tuh. Artinya dia bukan untuk Palestina, dia justru pengen menjadikan Iran sebagai bagian bestinya dia. Paham sampai di sini? Jadi jangan juga kita heboh bahwasanya dia bantu orang Muslim, enggak juga. Itu memang kepentingannya Iran. Iran nggak mau juga dikuasai sama Israel, karena sekarang masih bestian sama Rusia dan Cina. Umat ya. Nah ini. Oke ya, aku ulangi lagi ya. Kamu perhatikan pada narasi begini. Jadi Iran itu kepentingannya bukan membantu kepentingan orang Muslim, tapi kepentingan dia gitu ya. Kamu perhatikan lagi kalimatnya. Apakah Iran menyerang Israel karena dia pro dengan Palestina? Jawabannya tidak. Karena Iran menyerang Israel karena dia diserang duluan, sederhana, gitu kan ya. Dan ada video tuh Netanyahu ngomong ke publik, bikin video. Apa yang dia bilang? Dia bilang begini, saya berbicara pada rakyat-rakyat Iran yang terhormat untuk dalam tanda kutip menggulingkan pemerintahan yang sekarang untuk balik lagi ke masa lalu. Tahu masa lalunya apa? Dia ngomong sendiri. Kita udah jelasin di kajian kita tuh. Apa masalahnya? Iran sama Israel itu bestie. Baru tahu. Karena yang ngebuat kuil Sulaiman yang kedua itu Iran, itu Persia. Maka mereka dulunya bestie. Maka Netanyahu bilang, mari kita kembali ke masa lalu di mana kita bestian. Bahwa Cyrus Agung itu adalah raja Persia yang luar biasa, itu membangunkan kuil Yahudi buat kami. Maka gulingkan pemerintahan Anda sekarang. Lalu kemudian ayolah bareng-bareng kita main bola. Itu kata dia tuh. Artinya dia bukan untuk Palestina, dia justru pengen menjadikan Iran sebagai bagian bestinya dia. Paham sampai di sini? Jadi jangan juga kita heboh bahwasanya dia bantu orang Muslim, enggak juga. Itu memang kepentingannya Iran. Iran nggak mau juga dikuasai sama Israel, karena sekarang masih bestian sama Rusia dan Cina. Umat ya. Nah ini. Oke. Intinya begini ya, dia berbicara terlalu buru-buru ya, jadi sebetulnya ada yang kurang pas, tapi maknanya aku tahu lah ya, dan semoga kalian juga tahu ya, karena ada narasi yang slip tank ya, salah ucap mungkin karena buru-buru. Intinya Iran itu menyerang Israel itu bukan untuk dalam kepentingan membela kepentingan saudara Muslim gitu. Intinya begitu, tetapi karena dia diserang oleh Israel gitu ya. Intinya di situ. Kemudian tentang masa lalu, insya Allah nanti malam atau gimana ya, aku nggak janji, tapi akan aku segera tunaikan janjiku tentang masa lalu Israel dan Iran yang dulu disebut Persia. Itu nanti akan aku bikinkan fikahnya tersendiri ya. Itu kita harus lihat bagaimana Israel itu nanti terbagi dua, Israel utara dan selatan, Samaria dan Yerusalem. Terus nanti ada Nebukadnezar, penguasa Babylon. Terus nanti ada Persia ya, yang rajanya itu yang bijaksana, terus dianggap sebagai Mesias juga oleh orang-orang Yahudi ya. Cyrus Agung itu ya, Kores itu nanti aku bikinkan fikahnya tersendiri ya, video kajiannya tersendiri. Kita mau membahas pernyataan ini saja, bahwa Iran itu ya tidak dalam rangka membela kepentingan saudara Muslim, tapi
kepentingannya sendiri ya, karena Iran itu menyerang, dia diserang dulu oleh Israel, kan begitu ya. Begini loh ya, yang harus aku sampaikan kepada santri-santri Israel ini ya, taruhlah apa yang dia bilang itu benar ya. Kita tidak perlu kritisi dulu, mengalir saja. Apa yang dia pikirkan itu, apa yang dia sampaikan ke jamaahnya itu kita anggap sudahlah benar gitu ya. Lalu lahir sebuah pertanyaan. Dengan kondisi seperti ini dia akan berdiri bersama Israel atau bersama Iran. Gitu loh. Dalam kondisi seperti ini sekarang ini dia akan berdiri di antara dua pilihan, berdiri bersama Israel atau berdiri bersama Iran, gitu aja. Karena konteks peperangan itu tidak sesederhana yang kita lihat saja. Ada hal-hal yang itu penting justru tidak terlihat ke publik. Ya, kan kita tahu selama ini Arab kan tidak banyak bicara. Apa yang dia bisa bergainingan kepada Israel? Nggak ada. Karena Arab sendiri ada dalam hegemoni Amerika. Dan Israel itu anak emasnya Amerika. Bagaimana mereka Arab-Arab itu mau berani berganding sama Israel? Iran lah yang berani tampil. Gitu loh. Ya. Dan peperangan ini antara Iran dan Israel itu meluluh lantakkan semua teori-teori yang dibangun dalam praduga. Dulu kan kita sering mendiskusikan sebetulnya antara Iran dan Israel itu benar-benar musuhan atau sandiwara, di atas meja mereka musuhan tapi di bawah meja mereka gandeng tangan. Itu dulu berkembang paradigma praduga seperti itu, dan sekarang sudah terjawab. Gitu loh. Ya. Sekarang terjawab. Terjadi peperangan di antara mereka dan kalian silahkan nilai sendiri apakah mereka bersandiwara. Di atas meja mereka musuhan tapi di bawah meja mereka gandeng tangan. Silakan. Gitu. Ya. Jadi kita harus tahu pada kondisi apa kita berbicara persamaan dan pada kondisi apa kita berbicara perbedaan. Gitu. Ya. Jadi itu bisa tepat gitu loh. Pada kondisi sekarang ini kita berbicara persamaan atau perbedaan. Satu-satunya ya, Anda mau setuju mau tidak setuju, yang berani berhadapan dengan Israel yaitu Iran. Anda nggak usah bicara negara Arab-Arab yang lain. Nggak ada yang berani. Gitu loh. Nah, sekarang dampak dari ya, terlepas apapun lah tujuan Iran, kita anggap apa yang dia bangun narasinya itu benar ya. Karena dia diserang maka dia menyerang. Jadi bukan kepentingan Palestina. Taruhlah itu benar. Ya. Pertanyaannya kepentingan ya Palestina kita lihat. Itu menguntungkan atau merugikan bagi Palestina. Saudara-saudara kita yang selama ini tertindas. Yang kita tidak sampai hati kalau melihatnya. Bagaimana anak-anak kecil kehilangan bapak, kehilangan mama. Gak terurus, rambutnya acak-acakan. Itu menguntungkan atau merugikan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, tindakan yang diambil oleh Iran dengan menyerang balik Israel. Terlepas apapun tujuannya lah, terserah, monggo. Ya. Maka aku bilang, seandainya Hizbut Tahrir ya, itu berani melakukan tindakan dan mampu melakukan tindakan seperti yang dilakukan Iran, meluluh lantakkan Israel, maka aku akan dukung. Terlepas tujuannya apapun aku akan dukung. Karena ada salah satu prinsip di dalam perang. Perang itu kan pragmatis. Perang itu selalu ya pragmatis ya. Meskipun tentunya ada, kalau kita sebagai orang Islam ada hal-hal yang idealis harus dijaga. Tetapi pada prinsipnya perang itu pragmatis. Maka ada sebuah pernyataan, musuh dari musuh kita itu lawan kita. Gitu loh. Ya, musuh dari musuh kita itu lawan kita. Ya, perang itu begitu. Gitu loh. Jadi terlepas apapun yang dilakukan, ya, apapun motivasinya,
Kalau Hizbut Tahrir berani, mampu melakukan seperti yang dilakukan Iran, ya, untuk meluluhlantahkan Israel, itu akan dukung. Aku akan, misalkan begini, satu sisi, tadi kan aku memposisikan antara Iran dan Israel. Kalian akan berdiri di mana? Sekarang diganti saja antara Israel dan Hizbut Tahrir. Ya, terlepas apapun alasan Hizbut Tahrir, kalau dia mampu melakukan seperti apa yang dilakukan Iran terhadap Israel, maka kalau itu yang terjadi, aku tetap akan berdiri bersama Hizbut Tahrir. Karena aku melihat dampaknya itu menguntungkan untuk saudara-saudaraku yang ada di Palestina, gitu loh. Jadi jangan terus melemahkan perjuangan orang yang itu menguntungkan saudara kita. Taruhlah itu bukan saudaramu, kamu anggap Iran itu orang lain, oke lah. Tapi ketika tindakannya itu ya berefek baik terhadap saudara kita, ya harus kita dukung, gitu loh, ya. Oke, jadi membaca ya peta peperangan itu tidak tidak segampang seperti yang dia omongkan, gitu ya. Nanti aku akan bahas videonya, cuman aku belum dapatkan itu karena tidak tersimpan dengan rapi. Ya video dia ketika menjelaskan kenapa orang murtad dibunuh. Nggak sesederhana itu. Karena kalau dipahami sesederhana sebagaimana dia menjelaskan, itu akan bertentangan dengan la ikraha fiddin. Gitu loh. Ya, tapi kapan-kapan aku janji nanti kalau videonya sudah aku dapatkan, saat itu enggak aku koleksi, aku akan jelaskan. Ya, disinilah perlunya kita itu mengkaji ya supaya kita mendapatkan pemahaman yang clear gitu. Ya, sampai sini dulu untuk santri Isra semuanya. Semoga Gusti Allah Agung merahmati kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.